dan berjalan ke jalan utama. Ratu cantik itu mengulurkan tangan dan meraih sudut pakaian Yelang. Saat dia menoleh, dia berjinjit dan memberinya ciuman ringan di wajah. Ekspresi Yelang sedikit berubah dan dia tanpa sadar berkata, "Yang mulia, ini adalah promosi ciuman, 2 ciuman dapat 1 gratis." Sang ratu yang cantik tersipu malu ketika mendengar kata-kata memalukan ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia melakukannya tanpa sadar. Berkata dengan tidak tulus, "Tuan Taifu, tolong jangan salah paham. Saya adalah Ratu Chu Agung, kaisar dari 95 negara. Bagaimana mungkin saya mengingkari janji saya? Itu hanya kebetulan sebelumnya, kali ini adalah hadiah yang saya bayar. Kembali ke istana, saya tidak sabar untuk mengambil tindakan terhadap para pejabat korup itu." Keduanya mengikuti seperti bayangan dan akhirnya bertemu Zhong Shengnan dan 2 lainnya yang telah menunggu dengan cemas di pintu masuk restoran. "Yang mulia." "Akhirnya kau kembali." Zhong Shengnan maju selangkah dengan bersemangat dan merendahkan suaranya untuk menghela nafas. "Yang mulia, akhirnya kau kembali, tapi aku..." Pejabat wanita itu juga bergerak maju dengan cemas, matanya terpaku pada celah antara permaisuri cantik dan guru agung hanya berjarak 1 inci. Bukankah ini terlalu dekat? Selama dia pergi apakah ada kemajuan antara guru agung dan yang mulia Ratu Sial? Kenapa dia ditinggalkan? Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan perkembangan sepesat itu dalam hubungan tersebut. Memikirkan beberapa hal yang mungkin terjadi tetapi tidak dapat melihatnya dengan matanya sendiri, pejabat wanita itu merasa seolah-olah hatinya sedang dicakar oleh kucing. Dan itu sangat gatal jika mungkin dia benar-benar ingin mengikat dirinya ke sabuk ratu dan tidak terpisahkan darinya dalam hal itu. Aku tidak akan melewatkan kesempatan penting ini untuk sendirian dan menyaksikan hubungan antara Yang Mulia Ratu dan Guru Besar semakin berkembang. Mari kita kembali ke istana. Ratu yang cantik mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada Chu Yuan dan 2 lainnya untuk naik kereta terlebih dahulu. Dia baru saja mengambil langkah di belakangnya ketika Yelang, yang berdiri di sampingnya, maju selangkah, mengulurkan tangannya, dan menyentuh bibirnya yang ranum. Sang ratu yang cantik tanpa sadar membelai rujnya yang sebagian besar sudah hilang. Mata Phoenix-nya penuh ketakutan sambil menyeka bibirnya, dia memelototi Yelang dengan malu dan marah. Dan kemudian melangkah ke dalam kereta. Roda-roda berputar dan kereta perlahan bergerak menjauh dari pintu masuk restoran. Seorang pendeta keluarga Ye yang lebih lemah bersandar di pilar di pintu masuk restoran, menyodok bahu Junsi. Dan berkata dengan mata penuh kerinduan, "Saudara Junyu telah bersama Tuan Muda untuk waktu yang paling lama. Apakah kamu telah mempelajari keterampilan apapun darinya?" Bab 963 Kelemahan. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa permaisuri yang ditakuti oleh semua orang di Great Chu dan dikatakan seganas momok bertindak seperti gadis kecil yang sedang jatuh cinta di depan Tuan Muda? Kemampuan Tuan Muda sungguh luar biasa, di luar kepercayaan. Ketika dia datang ke sini tadi jelas bahwa Ratu Great Chu tidak sedekat itu dengan Tuan Muda. Dia pergi keluar sebentar dan ketika dia kembali, dia tampak seperti istri muda. Jika aku punya 1/10 dari kemampuan Tuan Muda, aku tidak akan gagal mengejar Zhao Gongfeng. Junsi tanpa sadar menutupi buku catatan di dadanya, dengan kilatan ketakutan di matanya. Melihat bahwa kakak laki-laki di sebelahnya tidak menunjukkan keserakahan apapun. Dia merasa lega dan dengan santai menyebutkan sedikit trik cinta yang pernah dia lihat di TV sebelumnya. Jika Anda bisa mempelajari bahkan 1% saja dari kemampuan Tuan Muda, apalagi 1/10-nya, pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Dalam proses berinteraksi dengan wanita, tidak selamanya Anda bisa mengakomodasi mereka, tidak juga selamanya Anda bisa menjaga jarak dari mereka. Anda harus belajar menghadapi mereka dan memahami seni tarik ulur. Beri dia dorongan lalu tarik dia kembali pada waktunya sehingga dia akan cemas tentang keuntungan dan kerugian dan kemudian Anda dapat mencapai hasil. Saya pernah melihat ini sebelumnya, tetapi itu tidak berhasil. Sepertinya metode ini juga berbeda untuk orang yang berbeda. Kesenjangan antara aku dan Tuan Muda terlalu besar. Pendeta keluarga Ye menunduk dengan kecewa. Junsi bertanya dengan rasa ingin tahu, gagal? Di langkah mana Anda gagal? Pendeta keluarga Ye memiliki wajah pahit yang tampak putus asa. Metode tarik ulur ini sangat populer di internet. Ketika pertama kali melihatnya, saya juga terkejut. Tapi saya hanya mendorong Zhao Gongfeng, dan dia mendorong orang tua saya, seluruh keluarga saya, dan leluhur saya selama 18 generasi. Dia bahkan memukuli saya jika kepala pelayan tua tidak angkat bicara. Saya khawatir saya masih akan berbaring di ranjang rumah sakit tidak dapat menemani Anda, Saudara Junto, untuk melaksanakan misi Tuan Muda. Semua orang akan mengatakan detail, tetapi hal terpenting untuk diperhatikan adalah detail. Junsi menutupi buku catatan di dadanya, mengetahui jauh di lubuk hatinya bahwa ini adalah perhatian Tuan Muda terhadap detail. Begitu Anda memahaminya secara menyeluruh, Anda akan mendapatkan manfaat yang besar. Meskipun kakak laki-laki ini memberinya muka, dia tidak akan mengajarkan operasi terperinci Tuan Muda itu secara pribadi. Bukannya dia merahasiakannya, tetapi benda ini sangat berharga. Begitu diketahui oleh semua orang, bukankah itu akan mengacaukan rencana Tuan Muda? Benda ini hanya diketahui oleh langit dan bumi dan Tuan Muda, dan dia setengah tahu, jadi dia bisa memahaminya. Bagaimanapun juga, dia berbeda dari Tuan Muda. Dia jauh lebih tua dan tahu bagaimana cara merawat orang lain. Tuan Muda sepertinya tidak memiliki pantangan, tetapi sebenarnya obsesi mentalnya dengan kebersihan lebih serius daripada siapapun. Ini berarti bahwa tidak akan ada konflik antara dia dan Tuan Muda. Ini juga alasan mengapa dia akan memahami buku catatan itu tetapi tidak membiarkan orang lain melakukannya. Jika itu orang lain, tidak peduli siapa mereka, jika mereka melihat wanita cantik, mereka pasti akan merasa kagum padanya, dan bahkan mungkin mengejarnya.
Namun, ketika Tuan Muda melihat orang-orang itu, bahkan jika dia tidak berpikir untuk bergerak, selama sedikit kekaguman muncul di hatinya, itu sama saja dengan memiliki perasaan memberikan gadis itu. Betapa mengerikannya ini. Jika hal seperti itu terjadi karena pengajaran pribadinya, dia akan bunuh diri di tempat. Dan itu tidak akan cukup untuk meminta maaf. Oleh karena itu, hanya orang-orang seperti dia yang suka ikut bersenang-senang yang memenuhi syarat untuk memahami buku catatan itu. Berhentilah, Linglung. Junsi kembali sadar, menamparkan bagian belakang kepala pendeta keluarga Ye yang terpana, dan mengutuk, atur beberapa pendeta untuk mengajari koki istana kekaisaran cara memasak udang karang. Dan sisanya akan mengikuti instruksi Tuan Muda dan membagikannya untuk membantu permaisuri dan nyonya muda menyelesaikan masalah hati rakyat. Yang Tuan Muda inginkan bukanlah ratu yang ditakuti oleh semua orang di Dacu, tetapi ratu yang dikagumi dan dihormati oleh rakyat Dacu. Apa kau mengerti? 3 hari berlalu dalam sekejap. Selama periode ini, bencana alam di wilayah luas Dacu dibantah oleh keluarga kerajaan Dacu. Yang mengklaim bahwa cacing merah dan belalang bukanlah bencana alam, melainkan berkah dari surga. Ide awal sang permaisuri adalah untuk berbicara dengan jelas dan langsung menghilangkan rumor, tetapi karena nasihat dari Grand Tutor, dia harus mengikuti ide Grand Tutor dan mengurangi kesulitan kepercayaan sebanyak mungkin dari sudut pandang masyarakat. Pada awalnya tentu saja ada beberapa orang kuno di daerah setempat yang bersikeras bahwa itu adalah hukuman dari para dewa dan berdiri dan mengklaim bahwa keluarga kerajaan Dacu sudah bertindak terlalu jauh. Namun sayangnya, di hampir setiap kota cut besar, akan ada orang yang kejam yang pertama kali makan udang karang. Dia tidak hanya makan udang karang, tetapi dia juga memakannya di depan banyak orang di kota. Cara dia makan dengan lahap membuat orang-orang yang sudah lama tidak bisa mengisi perutnya menjadi ngiler. Hingga orang pemberani pertama maju untuk mencicipinya, dan kemudian orang-orang mengikuti satu demi satu, dan itu menjadi tak terhentikan. Dalam 3 hari, orang-orang di seluruh wilayah luas Dacu mulai dengan panik mencari udang karang di ladang. Sejumlah besar prajurit dengan ki dan darah yang kaya mulai menenun jaring besar jaring besi dan bahkan jaring darah untuk menangkap cacing merah dan belalang. Tidak hanya bisa dimakan sendiri, tetapi juga dapat didaur ulang tanpa batas oleh pejabat setempat dengan imbalan perak dan uang untuk membeli beras dari tuan tanah dan orang kaya. Semuanya mulai berkembang ke arah yang baik di ruang belajar Kekaisaran Istana Chu Agung. Pejabat wanita itu tidak bisa menahan diri untuk berseru dengan gembira. Guru besar memang seorang pria dengan pandangan jauh ke depan dan kebijaksanaan, dan dia mengikuti keinginan rakyat mengikuti metode guru besar. Orang-orang di kota-kota besar Chu Agung dalam waktu kurang dari 2 hari lebih dari 80 orang yakin, dan mulai menangkap cacing merah dan belalang sesuai dengan rencanamu. Ini tidak hanya mencegah bencana berkembang lebih lanjut, tetapi juga memungkinkan masyarakat setempat untuk mendapatkan makanan untuk mengisi perut mereka, serta menggunakan uang dari penjualan cacing merah dan belalang untuk membeli beras. Para menteri dari Kementerian Pendapatan juga bersama-sama menulis surat yang mengklaim bahwa kas negara tidak mencukupi dan menyalahkan Yang Mulia. Yang Mulia, Anda tidak melihat bahwa ketika Grand Tutor melemparkan segenggam batangan emas ke wajah mereka, mata mereka sangat terkejut hingga hampir keluar dari rongganya. Guru Taifu sangat bijaksana dan kuat, bahkan aku tidak bisa dibandingkan dengannya, permaisuri cantik yang sedang meninjau laporan. Mengangkat kepalanya dan menyingkirkan senyum di wajahnya, dia bertanya dengan wajah datar, mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku Yang Mulia? Aku tahu aku salah. Pejabat wanita itu tahu bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dan telah membuat marah Yang Mulia, jadi dia segera berlutut di tanah merasa sangat ketakutan. Bangun, aku tidak menyalahkanmu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Aku bukan orang yang pencemburu. Terlebih lagi, orang yang kau puji itu adalah Grand Tutor. Ratu yang cantik mengangkat tangannya, dan senyum di matanya akhirnya tidak lagi disembunyikan, senyum langka memenuhi matanya. Dia melirik cahaya lilin di luar dan bertanya dengan curiga, jam berapa sekarang? Petugas wanita itu kembali dan melaporkan dengan jujur, hampir tengah malam. Cepatlah, aku harus kembali ke istana Yangxin untuk beristirahat. Ratu yang cantik menutup memorial itu dengan ekspresi gugup di wajahnya. Sudah hampir tengah malam, jika lilin di ruang belajar kekaisaran tidak dipadamkan, guru besar akan marah. Dalam perjalanan ke istana Yangxin, permaisuri berjalan sangat cepat, karena takut dia akan ditangkap oleh guru di jalan dan dituduh melakukan kerja paksa. Bab 964 mendesak ratu untuk menemukan Liu Li. Begitu dia memasuki istana panjang umur yang tenang, mata permaisuri yang cantik itu tertarik oleh sosok agung yang berlutut di depan gerbang istana. Dia mengerutkan kening, tampak agak tidak senang, dan merasa sedikit kesal terhadap Zhong Sengnan yang datang untuk meminta maaf. Dengan informasi dari guru besar, dia menghancurkan sarang beberapa pejabat korup di istana negara Chu dan menyita sejumlah besar uang curian senilai 300 juta tael perak, mengisi kas negara Chu dalam satu gerakan. Beberapa pejabat penting di pengadilan semuanya digerebek dan seluruh keluarga mereka dieksekusi dalam semalam, membawa malapetaka bagi keluarga mereka dan membunuh banyak orang. Di antara para pejabat korup ini, hanya keluarga Zhong yang menjadi pengecualian, dan tidak seorang pun di keluarga itu yang terbunuh. Bahkan Zhong Zehun, dalang yang menggelapkan 56 juta tael emas, hanya dilempar ke penjara dan tidak dieksekusi. Dia memberi cukup muka pada Zhong Sengnan.
Mengapa Zhong Zhengnan datang ke sini untuk memaksanya? Mungkinkah dia ingin menggunakan kebaikan masa lalu untuk memaksanya membebaskan Zhong Zehun dari penjara? Dia memahami kesalehan Zhong Zhengnan sebagai seorang anak, tetapi prinsip-prinsip hukum lebih penting daripada perasaan manusia. Zhong Zehun tidak hanya korup, tetapi juga diam-diam berkolusi dengan Raja Wu. Jika Anda mempertimbangkan perasaan Zhong Zhengnan, bebaskan Zhong Zehun. Dalam kasus ini, di mana martabatnya sebagai ratu akan ditempatkan? Bagaimana mungkin sensor kekaisaran di istana hanya duduk diam dan menyaksikan pengkhianat seperti itu bebas tanpa dakwaan? Yang mulia Zhong Zhengnan yang berlutut di tanah mendengar langkah kaki, menggerakkan tubuhnya, dan melihat ke arah ratu yang cantik itu. Tubuhnya yang kuat seperti menara besi. Dia hanya mengenakan satu lapis pakaian dan memiliki seikat duri penuh duri tajam di punggungnya yang menusuk kulitnya. Darah mengalir menuruni kulitnya, membuat punggungnya berlumuran darah. Bahkan otot-otot dada yang kuat di depannya pun ternoda merah. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara menyakitkan kepada ratu yang cantik, "Yang mulia, mohon batalkan perintah Anda." Ratu yang cantik itu mengerutkan kening dan menatap Zhong Zhengnan dengan dingin setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia menghela napas dalam-dalam. "Zhong sayangku, sudah larut. Kembalilah dan beristirahatlah lebih awal." Zhong Zehun berhubungan dekat dengan Raja Wu. Sekarang tindakan Raja Wu tidak jelas dan dia memiliki niat untuk berkhianat. Zhong Zehun dulu memegang kekuasaan dan sangat menyadari banyak rahasia Chu Agung. Sama sekali tidak mungkin baginya untuk melepaskan Zhong Zehun pada saat kritis ini. Dengan tidak membunuh Zhong Zehun, dia sudah cukup memberi muka pada Zhong Zhengnan, dan tidak mungkin dia bisa mundur. "Yang mulia, mohon batalkan perintah Anda." Zhong Zhengnan berlutut di tanah, masih dengan lantang menyampaikan permohonannya. Permaisuri yang cantik itu menutup mata dan berjalan lurus menuju istana Yangxin. Zhong Zhengnan berteriak dengan keras, "Yang mulia, pengkhianat Zhong Zehun korup dan menyelewengkan hukum, menentang hukum negara Chu, menggelapkan sejumlah besar uang. Diam-diam membeli tempat tinggal pribadi, memelihara burung kenari yang ditangkap, dan diam-diam memiliki hubungan dekat dengan Raja Wu, bahkan mengirim Zhong Qiandu ke sisi Raja Wu. Orang-orang dengan ambisi jahat seperti itu adalah parasit bagi Chu Agung kita. Jika pengkhianat seperti itu tidak dipenggal sebagai peringatan bagi publik, bagaimana kita bisa meyakinkan rakyat? Bagaimana para pejabat istana dan rakyat dunia memandang Yang Mulia Ratu Chu Agung? Apakah Anda ingin orang-orang di pengadilan dan orang-orang di dunia menunjuk jari pada Yang Mulia dan menuduh Anda memihak dan melindungi seorang menteri yang bersalah? Langkah kaki ratu yang cantik bergerak sedikit saat dia berjalan dan ada sedikit kedutan di sudut mata cantiknya. Dia pikir Zhong Zhengnan datang untuk memohon demi ayahnya, tetapi siapa yang tahu dia akan memiliki ide seperti itu? Dia sebenarnya diminta untuk menyeret Zhong Zehun keluar dan memenggal kepalanya di depan umum. Ratu cantik itu memaksa dirinya untuk tenang. Perlahan menoleh, menatap Zhong Zhengnan dengan mata Phoenix-nya, dan berkata dengan suara dingin, "Komandan Zhong. Apakah kamu tahu berat dari kata-kata ini? Mengingat dosa-dosa ayahmu, jika dia dihukum, seluruh keluarga akan dieksekusi, termasuk kamu, Komandan Zhong." Sebelum dia selesai berbicara, Zhong Zhengnan mengangkat kepalanya dan berkata dengan tekad. "Seluruh properti keluarga Zhong disita, yang mana masuk akal dan dapat dibenarkan. Aku adalah putri seorang pengkhianat, dan aku pantas mati atas kejahatanku. Yang mulia harus memenggal kepala keluargaku dan memajang kepala mereka di depan umum untuk meningkatkan prestise negara Chu kita." His. Kata-kata Zhong Zhengnan mengejutkan pejabat wanita di sebelahnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tersentak. Ini adalah Komandan Zhong, sangat berbakti. Bukan hanya dia memaksa ayah kandungnya untuk dipenggal kepalanya tetapi dia bahkan ingin memenggal kepalanya sendiri. Ada wanita luar biasa seperti itu di dunia ini. Seperti yang diharapkan Komandan Zhong tidak hanya memiliki bentuk tubuh yang berbeda dari orang biasa tetapi bahkan mentalitasnya pun sulit ditebak. Orang ini benar-benar pendukung setia Chu Agung. Tidak, seharusnya dikatakan bahwa dia adalah penggemar berat Yang Mulia Ratu. Melihat sikap Zhong Zhengnan, ratu cantik itu merasa sedikit geli. Tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, "Komandan Zhong, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Aku punya pemikiran sendiri. Jika Komandan Zhong sepenuhnya menyadari dosa-dosa keluarga Zhong, maka dia akan menebus kejahatannya dan memberikan kontribusi berjasa di masa depan. Jika aku membunuhmu Zhong Zhengnan, di mana aku bisa menemukan Komandan Zhongku di masa depan?" Setelah mengatakan ini, permaisuri cantik itu berbalik dan berjalan lurus ke istana Yangxin. Melihat gerbang istana yang tertutup rapat, mata Zhong Zhengnan dipenuhi air mata panas. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak dengan suara nyaring, "Terima kasih. Yang mulia, atas rahmat Anda, saya akan melayani Anda sampai mati." Di istana timur, Chu Yuan mengepalkan tinjunya dengan kuat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah dan energi. Dengan raungan, darah dan energi mengalir di sepanjang lengannya dan berkumpul di sebuah jari pada saat yang sama ketika menembus ujung jarinya berubah menjadi angin kencang dan menusuk lurus ke arah batu kilangan di depan. satu jari mengubah dunia Peng di batu kilangan, disertai dengan suara yang jelas, sebuah lubang jari muncul. Chu Yuan menarik jarinya keluar dari batu kilangan mengertakkan giginya meluruskan tulang jari yang bergeser, dan setelah beberapa saat meringis. Dia sedikit tenang lalu bergegas ke Yelang dan berkata, "Tuan-tuan, saya telah membuat beberapa kemajuan dalam melatih cakar penjara kucing besar, dan saya sekarang dapat memecahkan batu." Yelang mengambil daging udang lembut yang telah dikupas Chu Yuan sebelumnya dengan sumpit, mencelupkannya ke dalam saus, dan memasukkannya ke dalam mulutnya.
Dia melirik ke arah batu giling dan perlahan mengangkat tangannya. Angin tiba-tiba bertiup, dan awan darah tebal mengembun di atas istana timur. Di awan darah yang bergulung, sebuah jari tebal seperti pilar menjulang perlahan jatuh memotong udara dengan suara siulan dan ada nyala api di permukaan jari itu. Segera setelah pilar raksasa itu, 4 jari muncul satu demi satu dan akhirnya berkumpul menjadi kaki kucing raksasa dengan hati persik di tengahnya yang jatuh dengan berat ke arah luar istana timur. Saat cakar kucing itu jatuh, seluruh istana timur bergetar. Cui Wanyang menyaksikan semua ini menelan ludah karena ngeri dan menatap Ye Lang dengan tatapan aneh di matanya. Dinilai kekaguman Cui Wante, sang putra keberuntungan untuk tuan rumah telah meningkat. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 20000 murid. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Big Cat Prisoner. Pamtrik kecilmu masih jauh dari itu. Kau bahkan tidak bisa membuat ki dan darahmu meninggalkan tubuhmu. Kau masih memiliki jalan panjang di masa depan. Ye Lang mencicipi udang karang yang disiapkan oleh koki istana dengan tenang, memakannya dengan nikmat bersama dengan bumbu yang dibawa oleh Junsi dan yang lainnya. Saat mengajar, Cui Yuan mengambil potret Liuli dari ruang sistem, menyerahkannya kepadanya, dan berkata, bencana telah berlalu. Selama waktu ini, biarkan ibumu membantuku mencari keberadaan istri tuanmu. Bab 965 Wuxianer datang tanpa diundang. Tuan, aku bisa mengirim seseorang untuk mencari istri tuan. Tidak perlu memberitahu ibu sekarang. Cui Yuan memegang gulungan Liuli dengan tatapan yang bertentangan di matanya. Meskipun dia masih muda, karakternya jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya. Jika dia tidak bisa melihat melalui ambiguitas antara ibunya dan tuannya selama periode waktu ini, dia sebaiknya pergi dan membenturkan kepalanya ke batu kilangan dan mati. Di matanya, tuannya adalah satu-satunya pria yang bisa membuat ibunya menatapnya dengan penuh perhatian dan mematuhinya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ibunya tidak tertarik pada tuannya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Saat ini, jika aku memberitahu ibuku berita bahwa dia sudah memiliki istri seorang guru, bukankah itu sama saja dengan menghancurkan pernikahan di antara keduanya? Cui Yuan sangat bimbang. Di satu sisi, dia tidak ingin guru dan ibunya terpisah. Tetapi di sisi lain, dia tidak ingin membiarkan ibunya dalam kegelapan. Namun, guru adalah satu-satunya pasangan yang menurutnya layak untuk ibu. Di Chu yang luas, hanya guru yang memenuhi syarat untuk berdiri bersama ibu. Guru adalah satu-satunya calon suami ibunya yang dia akui dalam hatinya. Jika itu orang lain, bahkan jika pihak lain sangat kuat, bahkan lebih kuat dari negara kuno, dia akan mencoba segala cara untuk mencegah ibunya memiliki hubungan dekat dengannya. Hanya sang majikan yang dari lubuk hatinya ingin melihat ibunya bersamanya. Ibunya adalah bibinya sendiri, tetapi dalam beberapa hal dia bertindak seperti ibunya sendiri, penuh perhatian dan perhatian. Cinta dan perhatian sang guru seberat gunung. Sulit untuk merenungkan secara mendalam, tetapi begitu Anda menyelaminya Anda akan sangat tersentuh. Guru dan ibu seperti orang tua yang melahirkannya kembali. Dia memegang gulungan itu di tangannya seolah-olah itu adalah tong bubuk yang penuh dengan bubuk mesiu. Takut akan meledak. Guru, mengapa Anda tidak bisa menyembunyikan keberadaan istri guru? Anda adalah seorang pertapa yang menjalani hidup tanpa beban. Bahkan jika Anda jauh dari istana untuk sementara waktu, ibu Anda akan mengerti langit sangat luas. Bumi ini sangat luas di mana guru tidak bisa mencapai. Cui Yuan memegang gulungan di tangannya ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dan akhirnya mengucapkan kata-kata yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak ingin menciptakan konflik antara gurunya dan ibunya. Beberapa hal asalkan disembunyikan sedikit lebih dalam. Asalkan dia tidak mengatakan apa, apalagi semuanya akan sama seperti sebelumnya dan ketenangan yang dia inginkan tidak akan terganggu sama sekali. Murid, kemarilah. Ye Lang sangat tersentuh di matanya dan melambai ke arah Cui Yuan. Cui Yuan yang masuk akal melangkah maju dengan patuh seperti anak kecil dan menatap Ye Lang dengan tulus. Guru, asalkan kamu tidak memberitahu ibuku, keberadaan istri guru juga dapat dicari di wilayah Dacu. Dengan instruksi pangeran dari muridku, aku bisa membuat para penguasa kota itu bekerja untukmu secara rahasia. Aku sudah merasakan kebaikanmu. Ye Lang mengangguk dengan serius, dan kemudian ekspresi lembut di wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menamparkan kepala Cui Yuan. Bang! Suaranya nyaring. Ye Lang memandang Cui Yuan yang terpana oleh pukulan itu dan mendesaknya dengan marah. Pergi saja jika aku menyuruhmu pergi. Kenapa kamu bicara omong kosong begitu banyak? Apakah aku perlu kamu memberiku instruksi ketika aku melakukan sesuatu untukmu? Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang lebih tua dan mengecualikan ibumu? Cui Yuan menutupi bagian belakang kepalanya dan melihat Ye Lang yang marah dengan perasaan takut. Setelah ditampar, dia menyadari bahwa dia terlalu kasar dan sama sekali tidak menghiraukan perasaan ibunya. Apa bedanya tindakan seperti itu dengan tindakan pengkhianat Zhong Zehun yang memelihara burung kenari? Guru memang seorang guru dengan banyak pemikiran yang jauh melampaui kemampuannya untuk menebak. Yang terpenting, guru tidak menyembunyikan niatnya untuk menipu ibunya. Cui Yuan menatap gurunya dengan mata penuh kekaguman, dan wajah mudanya memerah karena malu dan marah karena tindakannya sendiri. Cui Yuan dengan cepat berbalik sambil memegang gulungan itu dan berlari menuju arah istana Yang Xin tanpa menoleh ke belakang. Dia memutuskan bahwa dia akan membujuk ibunya apapun yang terjadi. Dia tidak bisa memisahkan tuannya dan nyonyanya. Namun, untuk tuannya dan ibunya, dia tidak akan pernah membiarkan pernikahan ini dibubarkan. Saat Cui Yuan menghilang ke istana timur, Ye Lang melihat keluar tembok dan berkata dengan acuh tak acuh.
Kamu sudah menguping begitu lama. Berapa lama kamu ingin terus menguping? Mengapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Begitu kata-kata itu jatuh. Di dalam istana timur, dua sosok muncul entah dari mana. Dia memiliki wajah dingin dan mata serta alisnya agak mirip dengan Zhong Zhengnan. Dia tidak lain adalah putra sah Zhong Zehun, Zhong Qian. Orang lain mengenakan gaun panjang merah menyala dengan rambut hitam bagai air terjun yang terurai di bahunya. Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki pikiran yang luar biasa. Dia tidak lain adalah putri sah Raja Wu, Wu Xian'er. Tuan Ye memang sangat terampil dan layak menjadi ahli bela diri tingkat atas yang dapat mengalahkan King Wang. Dengan satu gerakan, dia mampu mengalahkan beberapa penjaga Wuzong saya dari kejauhan bahkan tanpa meninggalkan tubuh mereka di belakang. Wu Xian'er membungkuk ke arah Yelang. Apa yang disebut Big Chat Prisoner Sky Palm barusan membunuh beberapa penjaga Wuzongnya di tempat dan bahkan tidak ada jejak kabut darah yang tersisa. Jika bukan karena perlindungan Raja Wu Zongqian yang berdiri di sampingnya, dia pasti sudah terbunuh oleh serangan telapak tangan itu. Namun, tidak hanya dia tidak memiliki dendam terhadap tangan beracun Yelang, tetapi bahkan ada riak di mata indahnya yang dipenuhi kerinduan yang mendalam. Pria seperti itu adalah pria kuat sejati. Jika ada ketidaksepakatan, dia akan mengabaikan apa yang disebut kekuatan dahsyatnya dan membunuh seseorang. Bahkan ayahnya, yang diam-diam menerobos ke alam kaisar bela diri, tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia memiliki sikap seorang pria kuat sejati. Apakah putri berpikir dia bisa menghentikanku hanya dengan seorang raja bela diri tingkat rendah? Yelang melirik Zongqian di sampingnya dengan tatapan main-main. Wu Xian'er melirik Zongqian dan memerintahkan dengan dingin, kamu mundur. Siap, Zongqian membungkuk, lalu melompat dan menghilang ke istana timur. Di istana timur yang besar, Chu Yuan sudah menyuruh semua orang di sekitarnya untuk pergi. Setelah Zongqian menghilang, hanya Wu Xian'er dan Yelang yang tersisa. Wu Xian'er tidak ragu dan langsung ke intinya, Ye, Xian'er datang ke sini hanya dengan dua ide. Salah satunya adalah untuk dibunuh oleh Anda dengan satu telapak tangan, dan yang lainnya adalah untuk membujuk Anda untuk bergabung dengan... Dia berbicara terus terang, dan tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pengawalnya tidak sebanding dengan Yelang. Sebelum datang ke sini, saya sudah siap untuk mati. Jika ada sedikit saja peluang untuk merekrut Yelang She, dia tidak akan melepaskannya meskipun dia dipukuli sampai mati. Merekrut bagaimana mungkin sang putri memiliki kepercayaan diri untuk membujuk saya, guru besar Chu Agung untuk mengubah kesetiaan saya? Yelang menatap Wu Xian'er dengan ekspresi aneh di wajahnya, berpura-pura bingung meskipun dia tahu yang sebenarnya. Wu Xian'er tidak marah. Dan menjelaskan dengan serius Dacu lemah meskipun ada tanda-tanda pemulihan dengan bantuan tuannya. Semua ini hanyalah angan-angan seperti gelembung dalam mimpi jika bukan karena tuannya kemakmuran palsu Dacu akan hancur dalam sekejap. Bab 966 Dewa Perang Cinta Murni Langsi tidak peduli seberapa mampunya permaisuri tidak mungkin baginya untuk mengatur kembali kekacauan Dacu dalam waktu kurang dari 2 tahun. Terlebih lagi, Dawu di masa depan tidak akan memberikan ini kepada ratu kali ini. Yelang mengangkat tangannya untuk menghentikannya tepat waktu dan mendesaknya dengan ekspresi jijik. Jangan bicara omong kosong seperti ini, katakan sesuatu yang berguna. Aku bertanya tentang alat tawar-menawar, bukan memintamu untuk menganalisis situasi Dacu saat ini denganku. Apakah kamu bercanda? Sekarang mereka mencoba untuk merebut orang, dan mereka mencoba untuk merebut dia, tutor agung yang saat ini bertugas di negara Chu Agung. Apa gunanya mengatakan semua omong kosong ini? Wu Xian'er dikatakan memiliki karakter yang hebat, jadi mengapa dia begitu konservatif? Dia tidak terlihat seperti akan melakukan sesuatu yang besar. Tuan Ye memang cepat berbicara. Wu Xian'er tidak terlihat marah. Sebaliknya, kekaguman di mata indahnya menjadi lebih kuat. Dia berkata terus terang, Jenderal Dawu akan memulai perang dalam waktu dekat. Ketika pasukan tiba, bahkan ratu pun tidak akan mampu menghentikan mereka. Kejatuhan Chu Agung sudah di ambang pintu. Dengan bakat Tuan Ye, dia seharusnya tidak hanya terbatas pada hal ini. Jika Tuan Ye bersedia bergabung dengan kami, Dawu He pasti akan muncul dari jurang seperti naga tersembunyi dan melambung ke langit. Dengan kekuatan Tuan Ye, bahkan di seluruh Dawu He, dia hanya lebih rendah dari ayahku. Mulai sekarang, Tuan Ye pasti akan menjadi menteri yang setia dan terpercaya, kedua setelah raja. Bahkan dengan bantuan Tuan Ye, bahkan jika negara kuno Chu dikalahkan dalam perang nasional, kita, Dawu, tidak akan takut. Saat itu, pasukan militer kita akan kuat, dan tidak ada yang berani membangkang kita kemanapun tombak kita mengarah. Menyatukan wilayah umat manusia bukanlah fantasi kosong. Betapa mulianya Wu Xian'er berbicara dengan fasih dan saat dia berbicara, dia menjadi bersemangat dan bergairah dengan gelombang emosi di dadanya seolah-olah Dawu telah menyatukan wilayah umat manusia secara bertahap. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat Yelang duduk dengan kaki disilangkan tampak riang dan acuh tak acuh jantungnya berdegup kencang. Dan dia menggigit bibirnya dan terus menggodanya. Tuan Ye terikat pada Dacuan, dan itu tidak lebih dari kecantikan sang ratu. Meskipun Wu Xian'er tidak bisa dibandingkan dengan ratu sekarang, saya masih muda, jadi saya mungkin tidak kalah darinya di masa depan. Saat dia berbicara, dia menegakkan punggungnya tanpa sadar, menunjukkan pikirannya yang luas, dan berkata dengan serius, selama Tuan Ye bisa bergabung dengan Dawua, selamat Tuan. Kalian bisa mengandalkan Xian'er, apa salahnya Xian'er membiarkan Tuan Ye mengantarnya di masa depan? Meskipun ayahku memiliki lebih dari satu anak perempuan. Xian'er, bahkan seorang putra naganya, saudara-saudarinya masih muda dan tidak bisa dibandingkan denganku.
Jika Tuan Ye bersedia, anak kita pasti akan bisa naik tahta Dawu di masa depan. Saat itu, Tuan, kamu bukan hanya akan menjadi suami Xianer tetapi juga Kaisar Dawu yang sebenarnya yang memegang kekuatan besar. Dia berbicara dengan suara yang jelas, tanpa niat menipu orang lain. Menurutnya, Yelang adalah naga sejati di antara manusia. Orang-orang seperti Cuyun dan Cuyuan bahkan tidak layak membawa sepatu Yelang di depannya. Suami Wu Xianer di masa depan haruslah pria yang benar-benar kuat seperti Yelang. Meskipun Yelang hari ini tidak dapat menandingi tingkat kultivasi ayahnya yang tinggi, dia memiliki hati seorang pria yang kuat. Seiring waktu, melampaui ayahnya akan menjadi hal yang mudah. Setelah bertemu Yelang, bagaimana mungkin dia, yang sudah memiliki karakter yang kuat, masih meremehkan para jenius dan pahlawan lainnya? Bagaimana mungkin orang vulgar seperti itu, yang bahkan tidak sebaik dia, muncul di depan Yelang? Bagaimana mungkin cahaya sebutir beras bersaing dengan terangnya bulan yang cerah? Yelang menjadi tertarik menatap dada Wu Xianer yang menonjol dengan tatapan main-main dan berkata dengan nada bercanda, Putri Xianer, apakah Anda ingin menggunakan saya sebagai alat tawar-menawar? Wu Xianer tidak malu, dia menatap langsung ke arah Yelang dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Selama Tuan Ye setuju untuk bergabung dengan Dawu, mulai sekarang Xianer akan membiarkan Tuan Ye memilihnya. Termasuk Dawu dan akan menunggu Tuan Ye datang. Dia bukan wanita lemah karena dia telah mengungkapkan perasaannya, mungkin dia memiliki pikiran malu lainnya. Wu Xianer mengenakan gaun merah yang menawan, dan dua awan merah jarang muncul di wajahnya yang cantik. Dia mengambil langkah lotus dan berjalan lurus menuju Yelang. Ini sebenarnya dipraktikkan secara fisik. Ini bukan hanya omong kosong. Tunggu. Yelang dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya, menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku sudah merasakan niat Putri Xianer. Tapi beberapa hal dan beberapa orang tidak bisa digantikan untuk undangan Waku akan menolaknya. Kata-kata dingin Yelang seperti sambaran petir yang meledak di benak Wu Xianer ditolak. Yelang benar-benar menolak undangannya. Sebelum dia datang dia memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya jika dia dibunuh itu hanya karena dia dibunuh oleh Yelang sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Setelah perasaannya terungkap, bagaimana mungkin ada orang yang bisa menolak? Dinasti Dawu yang besar akan mencapai puncak dan memegang kekuatan besar. Hidup dan mati jutaan orang dapat diputuskan dalam satu pemikiran. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menolak godaan yang dibawa oleh kekuatan ekstrim seperti itu? Kondisi yang dia tawarkan hanyalah bahwa dia lebih rendah dari ratu. Namun meskipun lebih rendah, kesenjangan ini dapat diatasi oleh kekuatan Dawu. Mungkinkah dalam benak Yelang, Wu Xianer dan dinasti Dawu yang besar tidak sebanding dengan permaisuri wanita lemah? Mengapa ini terjadi? Apakah kesenjangannya benar-benar sebesar itu? Wu Xianer berhenti di halaman istana timur, matanya kosong dan dia bergumam tak percaya, tampak lesu seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Yelang tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya. Lagi pula, tidak hanya dia dan Wu Xianer di dekat istana timur, ada orang luar yang mengawasi juga. Tentu saja, bahkan jika tidak ada yang melihat mereka, dia tidak akan pergi dengan Wu Xianer. Di antara syarat yang diberikan oleh Wu Xianer, Dawu hanyalah angan-angan, seperti istana di langit, tidak mungkin dicapai. Lagi pula, Raja Wu hanyalah batu loncatan untuk Cuyuan. Benda ini hanya terlihat menakutkan. Padahal, dia hanyalah monster elit yang telah ditingkatkan di jalur pertumbuhan Cuyuan. Dia hanya sedikit lebih kuat. Dia bahkan bukan bos. Bagaimana dia bisa direkrut? Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi adik laki-lakinya. Adapun syarat lainnya. Harus dikatakan bahwa seorang gadis seusia Wu Xianer sangat sulit untuk ditarik oleh kuda poni Cuyuan, tetapi baginya, itu sangat tepat. Tetapi semuanya tidak bisa dibandingkan. Dan Wu Xianer masih menempatkan dirinya dalam oposisi terhadap ratu yang cantik. Dia hanya mencari masalah. Belum lagi karakter dan perilakunya, betapapun cantiknya Wu Xianer, dia dapat dengan mudah mengendalikannya dengan satu tangan. Adapun permaisuri yang cantik, sulit bagi Yelang untuk menggenggamnya dengan kedua tangan. Tidak ada perbandingan di antara keduanya. Lagi pula, karena keberadaan Cuyuan, permaisuri yang cantik dan Wu Xianer telah menjadi musuh bebuyutan dan berdiri di sisi yang berlawanan. Mereka tidak cocok dan hanya bisa diambil oleh satu dan dilepaskan oleh yang lain. Anda tidak bisa mengambil biji wijen dan kehilangan semangka, dan tidak ada pilihan untuk memiliki segalanya. Anda hanya dapat memilih ratu yang cantik. Setidaknya menurut tren perkembangan saat ini adalah satu-satunya pilihan. Bab 967 Istana Ayah Ling. Wu Xianer benar-benar putus asa. Kebanggaan di hatinya benar-benar hancur pada saat ini. Kesenjangan besar itu membuat hatinya yang sangat bangga tidak mungkin menerimanya. Aku lebih baik mati daripada ditolak seperti ini. Dia berdiri di sana dengan tatapan linglung ke arah Yelang, memaksakan senyum pahit dan bergumam dengan linglung, karena Tuan Ye sudah sangat bertekad, mari kita lakukan. Dia mengangkat lehernya yang seputih salju dan mati dengan berani. Mengapa kamu melakukan ini? Kembalilah ke tempat asalmu jika kita benar-benar menghadapi situasi putus asa lain kali. Saya harap Putri Xianer dapat memberikan jalan keluar bagi ratu dan murid saya. Mereka hanya dapat menjadi ancaman bagi Raja Wu jika mereka berdiri dari sudut pandang Dacu. Jika Dacu hilang, bagi Raja Wu, kedua nyawa ini tidak berbeda dari nyawa orang biasa. Kuharap aku bisa menyelamatkan nyawamu sekarang, sehingga jika kamu menghadapi situasi yang sama di masa depan, kamu dapat membantu Raja Wu untuk memohon belas kasihan. Yelang mengatakannya dengan santai, memberikan cukup muka kepada Raja Wu, batu loncatan. Tampaknya dia memiliki pikiran pesimistis tentang masa depan Dacu.
Tetapi sebenarnya dia sedang berbicara dengan pihak ketiga. Kata-kata ini hanya untuk membujuk Wu Xianer, gadis yang belum dewasa. Jika itu ratu yang cantik atau raja seni bela diri, mereka semua akan mencibir. Ini Xianer tahu. Wu Xianer mengangguk dengan lesu, mendongak menatap wajah tegas Yelang dan merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Tidak hanya Yelang tidak membunuhnya, tetapi dia juga memohon belas kasihan atas nama ratu. Di dalam hatinya. Bahkan jika Dacu hilang, nyawa ratu masih 1000 kali lebih penting daripada Wu Xianer. Dia benar-benar membandingkan dirinya dengan ratu sebelumnya. Sekarang setelah dia memikirkannya, dia hanya mencari masalah. Dia lebih baik dibunuh daripada menderita penghinaan seperti itu. Maaf, aku tidak bisa mengantarmu pergi. Begitu Yelang selesai berbicara, dia menghilang ke istana timur. Wu Xianer menatap kosong bangku batu yang kosong, matanya yang indah dipenuhi kebingungan dan kehilangan. Yelang, yang menghilang di istana timur, tidak pergi jauh. Sebaliknya, dia menemukan Zongqian, yang bersembunyi dari penjaga patroli di pohon Paulonia tidak jauh dari sana. Kamu turun. Yelang berdiri di bawah pohon dan mengaitkan jarinya pada Zongqian. Zongqian mengerutkan kening, melompat di depan Yelang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, ada apa Anda ingin bertemu dengan saya? Yelang melambaikan tangannya dan memasang medan roh jahat, mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar dan menghalangi rute pelarian Zongqian. Kemudian dia menatap langsung ke matanya dan berkata sambil tersenyum. Ayahmu akan mati. Alis Zongqian semakin berkerut. Aku tahu segalanya tentang keluarga Zong. Tolong beritahu aku mengapa kamu mencariku. Dia sudah tahu tentang properti keluarga Zong yang digeledah. Dia sudah berpikir untuk menyerang sel kematian sebelumnya, tetapi sel itu sudah dipenuhi dengan ahli yang menunggu seseorang seperti dia untuk masuk dan kemudian menjebaknya. Sebagai raja bela diri tingkat rendah, dia tidak punya cara untuk melakukan apapun yang dia inginkan di sel kematian. Meskipun dia tidak akan dibunuh dalam waktu singkat, begitu dia terjerat oleh master bela diri tingkat tinggi, dia akan berada dalam masalah ketika Zong Sengnan tiba. Satu-satunya kemungkinan baginya adalah kultivasinya akan dihancurkan dan dia akan dilemparkan ke hukuman mati. Dia tahu adik perempuannya sendiri lebih baik daripada orang lain. Itu adalah penggemar berat ratu. Jika ratu memintanya untuk menghancurkan keluarga Zong demi keadilan, dia tetap akan melakukannya bahkan jika dia merasa enggan. Yelang tersenyum dan mengangguk dan berkata dengan tenang, kalau begitu, saya tidak akan membahas detail tentang kematian ayahmu. Aku tidak mencarimu untuk hal lain. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa selama kamu bersedia untuk tunduk kepadaku, atau hanya melakukan satu hal untukku, aku bisa mengeluarkan ayahmu dari hukuman mati dengan aman. Ekspresi waspada muncul di mata Zongqian. Dia mundur selangkah, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Dia berkata dengan marah. Jangan pernah berpikir untuk memintaku mengkhianati Raja Wu. Keluarga Zong Mi penuh dengan pahlawan setia. Zong Sengnan bisa mati untuk ratu jadi aku. Zong Qianchan secara alami mati untuk Raja Wu. Jika yang ingin Anda katakan adalah bahwa saya harus mengkhianati Raja Wu, maka mari kita mulai perang. Bahkan jika ayahku meninggal, saya percaya arwahnya di surga akan memahami pilihanku. Jangan terlalu bersemangat. Yelang melambaikan tangannya dan mengutuk dengan jijik. Nak, kenapa kamu begitu keras kepala? Aku tidak memintamu untuk menikam Raja Wu secara diam-diam. Aku hanya ingin kamu membantuku dengan sesuatu. Ketika Raja Wu meninggal, kamu hanya perlu membunuh orang kedua di komando di pasukan Raja Wu. Zongqian berteriak dengan marah, berhenti bicara omong kosong. Raja bela diri berada pada tingkat tinggi Raja bela diri. Bahkan kamu tidak bisa menjadi lawannya. Bagaimana bisa? Raja Wu akan mendirikan dinasti Wu Agung di masa depan dan menjadi Raja Wu. Dia kemudian akan memerintah dunia dan menggantikan Chu Agung dalam satu gerakan. Aku sedang mendiskusikan ini denganmu. Jika Raja Wu hidup, kamu tidak perlu menikamnya. Tetapi jika dia mati, Raja Wu hilang, dan dinasti Wu Agung tidak dapat didirikan. Kamu akan punya alasan saat itu. Kamu bisa mengatakan bahwa aku adalah mata-mata yang ditanam di Wu Agung. Bukan hanya kamu akan bisa menebus dirimu dari kejahatanmu, tetapi ayahmu dan keluarga Zong juga akan mendapat manfaat besar. Yelang berbicara dengan teratur dan persuasif, meletakkan dasar bagi rencana selanjutnya. Namun Zongqian memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Dia sangat keras kepala dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Mustahil. Raja Wu tidak akan pernah mati. Ke kerajaan Wu Agung pasti akan didirikan. Idiot. Yelang memutar matanya dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba sebuah energi dan darah yang kuat berkumpul dan memenjarakan Zongqian dengan kuat di tempatnya. Dia mengeluarkan buah kekuatan super membuka paksa mulut Zongqian. Dan memasukkan buah-buahan itu satu persatu, total 10, sebelum melepaskan pengekangan Zongqian. Gurgel. Zongqian menelan ludahnya, merasakan darah bergejolak di tubuhnya. Wajahnya pucat, dan dia memelototi Yelang. Berkata dengan marah, bahkan jika kamu memberiku obat yang sangat beracun yang dapat membunuh Raja Bela Diri, aku tidak akan mengkhianati Raja Bela Diri. Raja Wu akan segera memimpin pasukannya ke perbatasan, menggantikan Dacu, membangun jasa abadi, dan menciptakan dinasti Dawu. Apa yang beracun atau tidak? Itu buah darah, meningkatkan kekuatanmu. Aku hanya memberimu, akan ada banyak buah untuk kamu ambil. Tentu saja, kamu hanya bisa dipromosikan ke puncak Raja Bela Diri tingkat tinggi paling banyak. Yelang memiliki pemahaman yang kuat tentang seni membuat panekuk besar. Dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan ratusan buah kekuatan manusia super dari ruang sistem. Di bawah kekuatan Qi dan darah, mereka melayang di udara, dan masing-masing memancarkan fluktuasi darah yang kuat. Zongqian merasakan energi dan darah yang tumbuh pesat di tubuhnya, melihat buah-buah darah itu, dan menelan ludah dengan rakus. 10 buah ini setara dengan beberapa tahun latihannya dan juga memajukannya ke alam Raja Bela Diri.
Kau tahu, setelah menembus alam Raja Bela Diri, dia tidak membuat kemajuan apapun dalam 3 tahun. Setelah hanya mengambil 10 buah, dia merasa bahwa dia akan mencapai tingkat puncak Raja Bela Diri 71. Jika dia mengambil semua buah ini, bukankah dia akan melampaui Zhong Zengnan dan bahkan menyusul Raja Wu? Sekarang aku memintamu untuk membantuku melakukan sesuatu, bisakah kau mempertimbangkannya? Ye Lang menatap Zhong Qian sambil tersenyum dan mulai bercanda. Bang, Zhong Qian berlutut dengan satu lutut, dan lututnya membuat lubang besar di tanah. Matanya penuh dengan semangat. Dia menatap Ye Lang dan berkata dengan keras dengan penuh hormat, Tuan Taifu, mohon berikan perintah Anda. Saya akan melakukan yang terbaik, jika ada kesempatan. Saya pasti akan memberikan pukulan fatal kepada pengkhianat Raja Wu. Bab 968 Ratu yang marah setelah mengambil buah darah, Zhong Qian sangat menyadari pro dan kontra yang terlibat. Hanya 10 buah sudah cukup baginya untuk mencapai ambang batas alam Raja Bela Diri tingkat 72 dan Merie memiliki lebih dari 100 buah darah di tangannya. Jika dia bisa mengambilnya dalam jumlah besar, bukankah dia bisa langsung menembus ke puncak alam Raja Bela Diri? Kau tahu, sangat sulit untuk menembus ke alam Raja Bela Diri, tetapi sekarang ada kesempatan untuk mencapai surga dalam satu langkah di depannya. Bagaimana dia bisa menolak godaan besar itu? Belum semua dia bergabung dengan Raja Wu untuk masa depan yang cerah. Keyakinan terbesar dari pencapaian Raja Wu adalah kultivasinya sebagai Raja Wu Puncak. Jika dia dapat mencapai puncak Raja Bela Diri bahkan Raja Bela Diri, mengapa kita harus takut melawannya? Pada saat ini, rasa kepahlawanan dan semangat yang luar biasa sedang membara di dada Zhong Qian. Jika dia bisa menembus ke puncak Raja Bela Diri, dia bisa pergi kemana saja di dunia. Mengapa dia harus bergantung pada orang lain untuk masa depan yang cerah jika dia tidak bisa mencapainya dengan kekuatannya sendiri? Seorang pria sejati hidup di antara langit dan bumi, bagaimana dia bisa tertekan dan merasa rendah diri dari orang lain untuk waktu yang lama? Ada kilatan di mata Zhong Qian, dan aura, aku tak terkalahkan, menyebar keluar. Xiao Zong. Melihat Zhong Qian gemetar seluruh tubuh, Ye Lang memanggilnya dengan prihatin, aku di sini, tuanku. Jika Anda memiliki perintah, saya akan melewati api dan air dan mati untuk Anda. Zhong Qian mengangkat kepalanya, wajahnya penuh ketulusan. Dan aura heroik di tubuhnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kepatuhan mutlak seorang bawahan. Ye Lang tersenyum dan melambaikan tangannya, perintahnya tetap sama seperti sebelumnya mulai sekarang. Kamu hanya perlu mengingat misimu selama Raja Wu masih hidup, kamu akan tetap sama seperti sebelumnya, Zhong Qian berkata dengan khawatir. Tuanku, pengkhianat Raja Wu memiliki kekuatan militer yang kuat, dengan ratusan ribu tentara, dan di bawahnya adalah jenderal-jenderal di alam Raja Wu. Dan bahkan beberapa master seni bela diri puncak. Jika Raja Wu memimpin pasukannya untuk menyerang, akan sulit bagi Chu untuk melawan mengingat situasinya saat ini. Bagaimana jika aku menangkap Wu Xianer dan menahannya di sisi tuanku untuk digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam Raja Wu? Wu Xianer memegang status yang sangat tinggi di hati Raja Wu, dan dia bahkan berniat untuk mewariskan tahta Wu Agung di masa depan kepadanya. Ye Lang memutar matanya, menahan keinginan untuk menamparkan wajah pria ini dan berkata dengan tenang, tidak perlu, kamu hanya punya satu misi. Jika kamu berani mengganggu rencanaku, lupakan buah darahmu selanjutnya. Zhong Qian mengangguk ketakutan. Begitu buah darah disebutkan, keinginannya yang tak terkendali untuk memberikan kontribusi langsung menghilang. Tinggalkan istana Chu Agung. Ye Lang menyingkirkan medan roh jahat dan memerintahkan mereka untuk pergi. Melihat punggung Zhong Qian yang menghilang, hati Ye Lang penuh dengan cemoohan. Pengkhianat ini benar-benar menginginkan lebih banyak buah darah dan ingin dipromosikan menjadi Raja Bela Diri Puncak. Kau bermimpi, buah darah ini hanyalah janji kosong belaka. Setelah mengambil 20 buah, kau telah mencapai batasmu. Lagi pula, dia tidak berniat membuang lebih banyak sumber daya pada Zhong Qian. Jika orang ini tidak dipromosikan menjadi Raja Bela Diri, dia hanya akan memberinya lebih sedikit buah. Memang benar bahwa tidak ada yang bisa dibandingkan ketika menyangkut kesenjangan antara orang kepercayaan. Zhong Qian dan Jun Ziwan berjarak 18 lantai di bawah tanah, dan yang lainnya berada di atmosfer. Namun, rencana dalam benaknya secara bertahap terbentuk, dan yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Ye Lang melihat ke arah ruang belajar kekaisaran dengan senyum penuh arti di matanya. Di ruang belajar kekaisaran, lilin yang baru saja dipadamkan dinyalakan kembali.